Para pejuang langit, siapa sih yang gak kenal dengan Ning Umi Laila? Daiyah viral yang ceramahnya nyentuh hati banyak orang di sosial media. Lewat pengajian Padang Bulan yang khas Jawa Timur banget itu, beliau semakin dicintai umat dari berbagai kalangan. Dari anak muda sampai orang tua, semua nyimak dan terinspirasi. Di balik kesuksesan acara ini, ada satu nama yang jarang tersorot, tapi amalnya Masya Allah banget. Namanya Mas Adit. Mas Adit dan timnya gak pernah absen, istiqomah ngadain pengajian rutin yang selalu dinantikan. Masya Allah, orang-orang kayak Mas Adit ini nih yang jadi pahlawan di balik layar dakwah. Amalnya diam-diam, tapi pasti nyampe ke langit. Yuk langsung aja kita temui Mas Adit buat ngulik gimana perjalanan beliau dalam menjaga cahaya dakwah di bumi ini. Ya. Di tengah hamparan sawah dan pemandangan yang hijau menyejukkan, Mas Dita mulai cerita tentang masa lalunya yang gelap. Jujur saja, saya nggak nyangka sosok yang kelihatannya santun, tenang, dan bijak ini dulunya adalah pemakai barang haram. Bahkan Mas Dita pernah ngerasain dinginnya ruang rehabilitasi saat hidupnya masih jauh dari Allah SWT. Subhanallah. Ayo kita mampir warung dulu aja Mas Anof yuk. Ngopi? Ngopi boleh? Boleh? Boleh. Oke, yuk. Wah, alhamdulillah Mas Dita. Ya. Pemandangannya Masya Allah, indah banget. Iya begini Magetan begini. Wah, Mas, tadi kan sempat cerita tuh kan, kenakalannya Mas Dita dulu. Kan banyak banget. Udah sempat dimarahin orang tua, Tuh. rahang udah patah, Iya. wah segala macem lah. Masih ada lagi nggak? Wah, dulu sempat direhab kayaknya. Direhab? Iya. Gara-gara barang haram, narkoba? Iya benar. Ya Allah, kok bisa? Wah, ceritanya panjang. Kita sambil ngopi boleh? Wah boleh dong. Ya, kita pesan kopi dulu nih. Siap. Pak, kopi kaleng nggih? Iya Om ya, Sip. silakan duduk. Nah Mas Dita, Iya. gimana ceritanya tuh bisa sampai direhabilitasi? Kok sampai terjerumus gitu? Ya karena pergaulan lah ya. Kita salah pergaulan di situ. Orang tua juga omongan orang tua kita nggak. Oh iya, makasih Pak. Iya, makasih ya. Berarti orang tua waktu itu tahu Mas Dita pakai narkoba? Tahu. Di situlah nanti kita bisa berhenti alhamdulillah di rehab hampir 4-5 bulan di situ nih. Ya Allah. Iya. Pejuang langit masih lekat dalam ingatan Mas Dita bagaimana kenakalan yang ia lalui hingga membuat ayahnya sangat kecewa dan malu. Bagaimana tidak, berbagai kenakalan ia lakukan dan selalu menimbulkan masalah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarganya. Itulah yang akhirnya membuat sang ayah memindahkan Mas Dita ke sebuah desa, menjauhkan dari lingkungan negatif. Disinilah Mas Dita diajari menjadi peternak ayam. Setelah keluar dari rehab itu gimana perasaan orang tua Mas? Mungkin seneng dan ini jadi bapak itu aja punya kekhawatiran. Baik. Jadi saya itu pindah dari Magetan ke daerah Cepu sana. Pindah dalam rangka apa nih? Bapak itu membukakan saya peternakan yang kecil doang di situ. Oke. Jadi terpencil, jadi mungkin pemikiran orang tua kalau punya kesibukan dan sebagainya Jadi lupa ya? jadi lupa lah gitu. Baik. Iya. Tapi nyatanya waktu itu masih nakal dong? Masih, cuma alhamdulillahnya narkobanya udah enggak. Oh, udah Cuma enggak. minumnya Masih lanjut? Iya, begitu. Oh alah. Iya. Meski Mas Dita sudah mulai ikut pengajian dan mencoba memperbaiki diri, tapi yang namanya hijrah itu nggak selalu mulus. Kenakalan lama masih aja nyisa. Uang hasil ternak malah dipakai buat foya-foya dan mabuk-mabukan. Nafsu dunia belum sepenuhnya hilang, walau hati sebenarnya sudah mulai rindu sama Allah SWT. Sampai akhirnya, 5 tahun kemudian, sang ayah meninggal dunia. Momen itu jadi titik balik hidup Mas Dita.
Untuk pertama kalinya, beliau benar-benar merasa hancur dan kehilangan. Kesedihan yang dalam itu malah jadi jalan bagi Allah untuk menyentuh hatinya. Dari situ, Mas Dita mulai benar-benar menata hidup. Bukan cuma ikut pengajian, tapi juga meninggalkan maksiatnya secara total. Alhamdulillah. Mas, peternakannya masih jauh nggak? Nggak deket, paling 5 menit kita. Oke, siap. Pejuang Langit, abis ini kita bakal langsung ke sana, tapi habisin dulu nih kopinya. Pejuang Langit, setelah sang ayah tiada, Mas Dita baru menyadari mengapa dulu sang ayah mengasingkan dirinya ke desa untuk menjadi peternak ayam, hingga ia merasa jadi anak terbuang. Ternyata sekarang ia baru merasakan hikmah dan keberkahannya. Dan alhamdulillah, peternakannya berkembang dan maju pesat. Kini ia sudah memiliki lebih dari 2 hektar lahan peternakan dengan ratusan kandang. Masya Allah. Ternyata peternakannya besar banget. Luar biasa loh ini. Alhamdulillah. Gak kehitung tadi ada berapa kandang ya, bahkan yang di atas saya belum lihat tadi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Dita, Ya. ini telur-telurnya ini kalau sehari kira-kira dapat berapa ini? Kalau udah panen? Ya alhamdulillah bisa sampai 1 ton. 1 ton per hari? Ya. Masya Allah, luar biasa banget berkahnya ini. Mas Dita, Iya. jadi setelah ayah meninggal itu, Mas Dita otomatis langsung lanjutin ini? Iya. Ya alhamdulillahnya menjadi lebih besar sekarang. Alhamdulillah. Gitu, ya. Oh berarti dulu nggak sebesar ini ya? Enggak. Oh. Jadi ada 3 atau 4 kandang begitu. Ya kita istiqomah untuk pengajian dan sebagainya. Akhirnya bisa berkembang lebih besar. Nah tadi kan bilangnya sedekah. Selain itu ada lagi nggak yang membuat peternakan itu tuh makin berkah? Iya. Ya saat momen bapak meninggal itu saya benar-benar berhenti dari pengajian, nggak ikut pengajian di rutinan itu. Akhirnya beberapa teman-teman di pengajian itu datang ke rumah. Oke. Nah, itu mengajak pengajian lagi, untuk ngurusin pengajian lagi, termasuk sound system dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan berkah itu sound saya kita sumbangin di masjid. Sampai sekarang sound masih dipakai di masjid dan memang berkahnya sodakoh itu benar-benar mukjizat dari Allah. Masya Allah. Berarti tadi itu apa? Bergaul, bersilaturahmi sama orang-orang soleh ya? Betul. Pejuang Langit, di masa-masa kelam hidupnya, sampai saat sang ayah menghembuskan nafas terakhir, Mas Dita merasa kosong. Jiwa seakan hilang arah, hati terasa sempit dan gelap. Tapi semua berubah saat beliau memutuskan untuk kembali merutinkan pengajian. Dari situlah beliau ngerasain betapa nikmatnya dikelilingi orang-orang soleh yang ngingetin dunia cuma sementara. Gak ada lagi rasa takut atau khawatir akan kembali terjerumus ke masa lalu yang gelap. Allah sudah gantikan semua itu dengan ketenangan, kebaikan, dan cinta yang tulus dari sahabat-sahabat seiman. Dan alhamdulillah, keberkahan terus mengalir, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Saya jadi ingat pesan dan nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan guru saya. Dikatakan kepada Rasulullah, "Karib seperti apa yang baik untuk kami?" Rasulullah menjawab, yakni siapa yang mengingatkan kalian kepada Allah jika kalian memandangnya, dan menambah ilmu kalian perkataannya, dan mengingatkan kalian tentang akhirat amalannya. Guru ngaji saya tuh juga sempat ngomong tuh Mas. Oh gitu. Kalau kita bermain sama kriminal, ya kita dicap kriminal juga. Iya, Tapi kalau kita main sama penjual parfum, kita ketularan wanginya juga. Iya betul. Berarti gitu ya? Iya. Kalau berteman sama orang soleh, insya Allah Betul. amalannya nular, Iya. berkahnya nular juga. Alhamdulillah begitu. Masya Allah. Keberkahan demi keberkahan datang silih berganti. Alhamdulillah dengan memilih teman dan lingkungan yang baik, Mas Dita bisa menjaga dan istiqomah dengan hijrahnya. Kini rumah tangganya pun dipenuhi keberkahan. Allah SWT tambahkan nikmat dengan hadirnya calon buah hati yang sedang dinanti-nanti. Masya Allah. Begini Mas Anwar, Ya. jadi teman-teman di pengajian yang kru itu bukan semuanya orang-orang baik. Baik. Jadi
masih ada teman-teman itu yang benar-benar masih minum, masih mabuk. Tapi karena kita di pengajian kan prepare-nya 1 minggu. Jadi minimal dalam 1 minggu dia udah nggak bau alkohol, nggak mabuk-mabuk lagi. Ya nanti harapan kita untuk ke depan lebih baik bisa 2 minggu nggak bawa alkohol, 1 bulan wah, dan seterusnya. Akhirnya alhamdulillah bisa hijrah semua begitu. Masya Allah, jadi luar biasa banget ya. Mas Dita ini ngajakin orang-orang yang pengen berubah. Iya. Nah itu jauh lebih sulit ternyata Iya. ya. Nah alhamdulillah juga berkahnya luar biasa nih. Kelihatan kan ternak ayam dan telurnya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Sama punya usaha-usaha lain yang Iya, motor tadi. iya. Dan mobil juga ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah semoga aja nih makin banyak orang-orang kayak Mas Dita. Iya. Jadi makin banyak juga orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. Iya, amin, Insya Allah. amin, amin. Ini berarti kita lanjut lagi ya, sortir ke dalam ya? Boleh, yuk. Oke, Kita yuk. packing deh. Pejuang Langit, kini majelis pengajian jadi ladang jihad Mas Dita dalam beramal dan berdakwah. Disinilah ia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulunya dia pelaku kemaksiatan, kini dia yang berdiri di garis depan untuk mencegahnya. Allah balikan hidupnya dengan indah. Dari yang dulunya membawa kerusakan, kini jadi penyebar cahaya kebaikan. Mas Dita hanya berharap majelis ini terus jadi wasilah untuk berdakwah dan mengajak sebanyak mungkin orang kembali ke jalan Allah. Allahu Akbar. Saya jadi teringat dengan satu firman Allah, bahwa menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah orang yang beruntung. Allah berfirman, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oh iya Pejuang Langit, saya nemenin Mas Dita dulu ya, nganterin sedekah telur untuk anak asuhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ini mana Pak? Mas Anof, kenalin ini anak-anak asuh musola di sini. Wah, Masya Allah. Halo Mas. Anof. Alwin, Ini Mas. Mas Widodo. Mas Widodo. Ini Mas Soihan. Wah, Masya Allah. Jadi memang anak asuh tinggal di sini? Iya. Sambil ngurusin musola? Musola, iya. Wah, luar biasa. Sudah belasan tahun, Mas Dita mengabdikan hidupnya buat mengasuh anak-anak yang pengen sekolah, tapi terbatas biaya. Gak main-main loh Pejuang Langit, lebih dari 50 anak pernah dibina dan dibantu. Masya Allah, sekarang masih ada 6 anak asuh yang bertahan. Semua kebutuhan mereka ditanggung penuh, mulai dari tempat tinggal, makan sehari-hari, sampai biaya sekolah. Gak ada pamrih, gak cari sorotan, cuma niat tulus jalanin amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, sedekah telur jadi salah satu kegiatan rutin yang Mas Dita lakukan. Bukan sekedar memberi makan, tapi usaha buat ngasih gizi terbaik buat anak-anak asuh yang lagi berjuang sekolah. Masya Allah, telurnya emang sederhana, tapi niat dan pahalanya insya Allah gede di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain suruh ngerawat ini, Iya. itu apa lagi Mas yang bisa yang Mas Dita bantu ke mereka? Kita bantu sekolahin mereka, kita bantu sampai lulus SMA. Oke. Kalau mau kuliah, kita juga bantu untuk kuliah. Gitu. Siapa yang nyangka, dulunya hidupnya berlumur dosa, dikenal sebagai pemabuk dan pencandu narkoba. Tapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah, Mas Dita berubah total. Bukan cuma tobat, tapi langsung tancap gas jadi pecandu amal soleh. Awalnya nggak tanggung-tanggung, mewakafkan berbagai aset untuk kepentingan umat. Ada tanah yang diwakafkan buat masjid. Ada juga sound system yang disumbang buat mendukung acara pengajian. Brutal wakafnya, brutal juga cintanya sama akhirat. Masya Allah. Oh iya Pejuang Langit, Mas Dita juga mewakafkan 1 unit mobil untuk dipakai untuk kepentingan umum, buat antar warga yang sakit, membawa jenazah, dan kegiatan sosial lainnya. Pejuang Langit, selain punya peternakan ayam petelur yang luas, Mas Dita juga memiliki toko otomotif yang cukup ternama. Dan tahu nggak Pejuang Langit, tokonya ini juga jadi ladang pahala untuk Mas Dita.
Semua karyawannya ia rekrut dari para jamaah pengajian, terutama anak-anak muda yang ingin hijrah di jalan yang benar. Masya Allah. Nah, kalau karyawan-karyawan di sini teman atau gimana ceritanya? Alhamdulillah ini kan anak-anak kru pada bulan juga pengajian. Jadi, Oh, majelis ini? iya, ini ada Musa, ada Nunung juga gitu. Jadi beliau-beliau ini ikut juga di pengajian juga. Jadi ngurusin pengajian juga. Nanti kalau kita pas pengajian kita tutup. Oh, tutup? Iya, tutup untuk pengajian. Baik. Wah, boleh ngomong nggak nih? Boleh, boleh. Oh, Mas, halo, salam kenal. Anof Mas. Musa. Mas Musa. Iya. Wah, Masya Allah. Iya. Mas Musa jadi juga aktif di pengajian. Alhamdulillah aktif. Ketemunya sama Mas Dita di mana? Di pengajian juga. Oh, jadi Mas Musa duluan yang Iya. join. Iya, iya. Pujo langit, Mas Dita punya misi hidup yang gak main-main. Beliau sengaja merekrut karyawan dari anak-anak muda yang lagi proses hijrah. Semua itu bukan tanpa alasan. Pengalaman hidup Mas Dita dulu gak seindah sekarang. Pernah jatuh, pernah kelam, tapi Allah tuntun balik ke jalan cahaya. Dan dari situ beliau gak mau ada anak muda lain yang terjebak di lorong gelap seperti dirinya dulu. Makanya, apa yang Allah titipkan hari ini, ia gunakan sebagai wasilah untuk sahabatnya agar tetap dalam lingkaran hidayah. Masya Allah, ini nih definisi hidup yang gak cuma kejar mimpi sendiri, tapi juga bangun cahaya buat orang lain. Kang Wiguna, Ya. menarik nih amalannya. Saya boleh diajarin nggak? Kalau dapat rezeki gimana tadi sebutannya? Iya. Sama kalau dapat cobaan harus ngomong apa? Kalau dapat cobaan, alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. ala kulli hal. Iya. Masya Allah.